Jumpa lagi dengan Rira Official, pusat tutorial tentang dunia komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai fitur pivot table yang ada pada Microsoft Excel. Apa itu pivot table? Sesuai sumber yang saya ambil dari itjournal.com, di situ disebutkan pivot table merupakan fitur yang ada pada Microsoft Excel yang fungsinya untuk membuat rangkuman, melakukan analisa, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Dengan pivot table menjadikan Microsoft Excel lebih powerful untuk merangkum data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Selain itu, pivot table juga efektif untuk memanipulasi layout data sesuai yang Anda butuhkan. Oke, kita akan segera lanjutkan dengan tutorialnya. Untuk tutorial kali ini, saya sudah siapkan contoh data, yaitu data mahasiswa. Di sini ada 669 data yang terdiri dari NIM, angkatan, nama, umur, kelamin, fakultas, asal pendidikan, dan juga alamatnya. Dengan menggunakan pivot table, kita bisa menghitung ataupun mengelompokkan data ini sesuai kebutuhan. Misalnya, kita mau mengetahui jumlah mahasiswa per angkatan. Misalnya, angkatan 2020 jumlahnya berapa, 2021 berapa, 2019 berapa mahasiswa. Lebih dari itu, kita juga bisa memisahkan data itu misalnya berdasarkan jenis kelaminnya, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, atau juga berdasarkan fakultasnya maupun berdasarkan asal pendidikannya. Semuanya bisa kita atur sesuai apa yang kita butuhkan. Agar kalian segera punya gambaran, langsung saja kita demonstrasikan caranya. Untuk membuat pivot table, kita blok dulu semua datanya. Kita tekan Ctrl Shift, kemudian panah ke kanan, terus kemudian panah ke bawah. Nah, ini digunakan untuk ngeblok semua data. Terus kemudian kita klik menu Insert, terus kemudian klik Pivot Table. Di sini ada kotak dialog Create Pivot Table. Yang pertama, select a table or range, itu adalah kita memilih data yang akan kita ulah menggunakan pivot table. Karena pada awal tadi kita sudah ngeblok semua datanya, maka di sini otomatis sudah terisi ringnya. Kemudian yang selanjutnya di sini choose where you want the pivot table report to be placed, artinya kita memilih hasil dari pivot table itu kita letakkan di mana. Di sini pilihannya new worksheet, artinya nanti kita akan membuat menggunakan sheet baru, atau dengan existing worksheet, itu artinya kita akan menampilkan pivot table-nya ada di sheet yang sama. Nah, untuk amannya kita pilih saja di new worksheet. Terus kemudian kita klik OK. Di sini kita lihat ya, data mahasiswa, sheet-nya, terus kemudian hasil pivot table-nya muncul di sheet 2. Kenapa kita pilih di new worksheet? Itu nanti agar data yang asli itu tidak teredit atau tidak rusak. Sebagai contoh di sini, kita akan mengelompokkan jumlah mahasiswa atau kita menghitung data mahasiswa berdasarkan angkatan. Pertama kita pilih dulu fakultasnya gitu. Jadi kita biar bisa lihat dulu ya semua per fakultasnya. Kita klik fakultas di kanan ini, kita tarik ya, kita klik terus kemudian kita tarik ke row. Setelah fakultas kita tarik ke row, maka di hasil pivot table-nya di sini sudah muncul semua fakultas yang ada di dalam data tersebut. Dari fakultas-fakultas ini misalnya kita ingin mengetahui jumlah mahasiswanya gitu ya, jumlah mahasiswa per fakultas, maka kita pilih salah satu kolom yang semua datanya terisi. Jadi kita lebih mudah, kita tarik misalnya kita tarik nama ya, kita tarik kolom nama ke value. Jadi value itu adalah
untuk menghitung jumlah. Di sini sudah langsung ditampilkan data jumlah mahasiswa di masing-masing fakultas. Kalau misalnya kita ingin pecah data ini berdasarkan jenis kelamin, jadi yang di fakultas ekonomi itu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kita tinggal tarik di sini jenis kelamin, kita tarik ke kolom ini. Maka di sini kolomnya otomatis akan terbagi sesuai jenis kelaminnya. Jadi di sini misalnya Fakultas Ekonomi laki-lakinya 43, terus kemudian perempuannya 83, totalnya 126. Kalau misalnya kita ingin membagi laki-laki dan perempuannya itu ada di bawahnya fakultas, maka kita tinggal tarik saja field kelamin ini di bawahnya fakultas di sini. Jadi ekonomi laki-laki berapa, perempuan berapa, terus kemudian totalnya ekonomi sekian. Hukum laki-laki berapa, perempuan berapa, totalnya sekian. Jadi kita bisa mengelompokkan ini atau menampilkan layout ini sesuai dengan kebutuhan. Tadi misalnya kita ingin mengelompokkan data mahasiswa ini berdasarkan tahun atau angkatannya. Ini tinggal kita, ini kalau jenis kelamin tidak kepakai ya kita delete saja, remove field. Nah, terus kemudian di sini kita pilih yang angkatan, kita tarik ke sini. Di sini langsung muncul. Nah, ekonomi itu angkatan tahun 2019 sekian, tahun 2020 sekian, tahun 2021 sekian. Kalau kita mau kelompokkan lagi berdasarkan pendidikan, pendidikan awalnya ya, mereka masuk itu dari SMA, SMK atau dari mana, kita bisa taruh ini. Tergantung kalian mau tampilkan klasifikasi pendidikan awalnya itu di kolom atau di baris. Kalau kita mau taruh di barisnya ya berarti kita tarik aja di bawah fakultas. Jadi dari Fakultas Ekonomi itu yang pendidikan awalnya diploma 1, pendidikan awalnya diploma 3, SLTA, SMK itu berapa. Jadi ini tinggal yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita mau tarik di bawahnya angkatan gitu juga bisa. Jadi di sini per tahun, nah 2019 itu SMA, SMK, kemudian 2020-nya itu ada diploma 1, diploma 2, diploma 3. Nah, itu kita tinggal pilih layoutnya ya. Kita contoh lagi misalnya yang jenis kelamin tadi. Nah, kita klik sini, nah ini juga bisa. Di 2019 laki-laki berapa, perempuan berapa, 2020 laki-laki berapa, perempuan berapa. Atau misalnya kita mau klasifikasikannya berdasarkan jenis kelamin dulu baru tahun, ya kita tinggal tarik aja ini, taruh di atasnya. Nah, nanti akan dikelompokkan laki-laki, perempuan, baru angkatannya. Nah, jadi layout ini bisa kita pilih atau bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus kemudian setelah kita mengolah data ini sesuai yang kita butuhkan, nah nanti kita tinggal bisa kita cetak laporan ini dari pivot table ini, atau kalau kita mau mengatur dulu format laporannya, kita tinggal copy ya, kita copy data ini, terus kita taruh di sheet baru dengan klik kanan. Terus kemudian kita pilih yang paste value. Nah, setelah kita pilih ini tinggal kita rapikan datanya sesuai kebutuhan. Karena kalau kita paste biasa nanti format yang masuk ke sini adalah masih berupa pivot table. Jadi kita tidak bisa dengan leluasa untuk mengatur tampilannya. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dari Rira Official. Terima kasih.